Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sofia dengan NIM 2030324135. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan ujian tengah semester mata kuliah model pembelajaran kimia. Yang pertama adalah perbandingan antara project based learning dengan problem based learning. Untuk PJBL sendiri didefinisikan sebagai model pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan guru sebagai motivator atau fasilitator, di mana siswa dapat menghasilkan suatu proyek atau karya. Sedangkan untuk PBL sendiri merupakan suatu pendekatan pembelajaran dengan memakai masalah konkret menjadi suatu konteks bagi siswa untuk belajar mengenai cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial berdasarkan materi pelajaran. Untuk PJBL sendiri biasanya memakan waktu yang relatif lama, sedangkan untuk PBL cenderung lebih pendek. Untuk PJBL sendiri berorientasi pada berbagai macam tipe pembelajaran yang dapat digunakan dalam proyek, sedangkan untuk PBL sendiri berorientasi pada pembelajaran individu. Namun di sini guru juga mendukung, bukan hanya memberikan pengarahan pada siswa. Selanjutnya, PJBL berpengaruh pada peningkatan keterampilan siswa dalam pembelajaran, sementara PBL berpengaruh pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah oleh siswa. Selanjutnya adalah filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu filsafat behavioristik, filsafat konstruktivisme, dan filsafat kognitivisme. Filsafat behavioristik. Filsafat ini berfokus pada perilaku siswa yang dapat diamati secara objektif dan mengabaikan mental siswa. Filsafat ini mengharuskan guru untuk merancang seluruh proses pembelajaran sehingga siswa menjadi pasif, serta menggunakan tes sebagai evaluasi bentuk perubahan tingkah laku. Yang kedua adalah filsafat kognitivisme. Filsafat ini berfokus pada pemberian peluang bagi siswa untuk menghubungkan suatu informasi ke informasi lain. Filsafat ini juga mengharuskan guru untuk mengelola penyelesaian masalah dalam kegiatan pencarian yang terstruktur dengan menggunakan media sehingga siswa dapat memperoleh banyak informasi guna memperoleh pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Yang terakhir adalah filsafat konstruktivisme. Filsafat ini menekankan pada pemecahan masalah secara langsung sehingga guru dituntut untuk menghubungkan antara fakta dan menghubungkan pemahaman baru agar siswa dapat membangun ide berdasarkan pengetahuannya. Filsafat ini juga menggunakan media agar pembelajaran dapat aktif dan pemecahan masalah, HOTS, dan pemahaman mendalam dijadikan sebagai evaluasi. Selanjutnya adalah teori belajar. Teori belajar ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, dan teori belajar konstruktivis. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar ini menekankan pada proses pembelajaran daripada kondisi psikologi siswa. Teori ini dalam pengembangan pembelajarannya menggunakan konsekuensi atau penghargaan dan juga hukuman. Teori ini menekankan perubahan perilaku pada diri siswa dan menguatkan perilaku yang baik yang telah tertanam pada diri siswa. Teori belajar ini mempunyai 2 tokoh, yaitu Ivan Pavlov dan juga Skinner. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Teori ini menekankan pada proses di balik perilaku atau di dalam otak. Teori ini juga berprinsip agar siswa dapat memahami proses belajar mereka sendiri dan guru mengarahkan siswa terkait dengan strategi belajar agar siswa dapat belajar secara efektif. Teori belajar ini mempunyai 2 tokoh, yaitu Robert Gage dan David Ausubel. Yang terakhir adalah teori belajar konstruktivis. Teori belajar ini menekankan pada student center atau siswa yang aktif, sehingga pada pembelajarannya, siswa diberikan konsep umum dan siswa dituntut untuk mengkonstruksi atau merancang pembelajaran terkait dengan konsep yang telah diberikan oleh guru. Teori ini mempunyai 2 tokoh, yaitu Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pendekatan project-based learning mempunyai dasar, yaitu filsafat konstruktivisme dan juga menggunakan teori belajar konstruktivis seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian yang terakhir adalah makna dari belajar sendiri.
Belajar mempunyai makna, yaitu suatu proses untuk memperoleh baik pengetahuan maupun keterampilan yang dapat digunakan dalam waktu relatif lama dalam kehidupan seseorang sebagai hasil dari pengalaman baik terhadap interaksi sosial maupun dengan sumber pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.